Kepulan asap hitam tebal yang berasal dari kebakaran sebuah pabrik plastik dan fiber terus membumbung tinggi. Kebakaran yang belum diketahui pasti penyebab pastinya ini membuat warga di Jalan Lampiri RT 4 RW 12 Pondok Kelapa, Jakarta Timur panik. Kobaran api yang terus membesar terjadi karena banyaknya material yang mudah terbakar serta akses lokasi yang jauh dari sumber air. Diketahui api berasal dari bagian belakang bangunan pabrik. Sebelum api membesar sempat terdengar ledakan terlebih dahulu. Awalnya kan api asal-muasalnya dari makam wakaf yang di belakang itu. Dia pas posisinya ada di belakang pabrik ini. Nah, saya lagi nonton TV di pos, kaget ngeliat ada suara ledakan gitu. Terus saya keluar saya lihat wah api. Langsung saya narik selang pemadam itu yang dari hidran itu. Puluhan personil pemadam kebakaran dan belasan unit mobil pemadam masih berjibaku memadamkan api. Belum diketahui adanya korban dan total kerugian akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sanjambati, iNews melaporkan. Seorang penagih utang terekam kamera saat menganiaya warga di perumahan Taman Villa Baru, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Ia memukul korban dengan kursi besi. Sebelumnya para pelaku datang ke rumah korban untuk menagih tunggakan kredit kendaraan. Diduga mereka emosi karena orang yang mereka cari tidak ada di rumah. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian tangan. Pihak korban akhirnya melaporkan aksi penganiayaan itu ke Polsek Bekasi Selatan. Polisi pun menangkap oknum penagih utang tersebut. Selain memeriksa rekaman CCTV, penyidik juga menyita sebuah kursi besi serta hasil visum korban. Usai penyidikan, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Polisi pun menegaskan proses penagihan utang tidak dibenarkan dilakukan dengan cara kekerasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria diduga ODGJ mengamuk melempari batu bata ke seorang balita di sebuah warung bakso. Sementara itu seorang wanita lansia disekap dua pria yang mengaku anggota KPK di sebuah apartemen. Seorang pria diduga ODGJ mengamuk di depan sebuah warung bakso di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung. Dengan sekuat tenaga, ia bahkan melemparkan batu bata ke seorang balita. Meski korban sudah terjungkal, pelaku berupaya mengulai aksinya. Sontak para pengunjung pun berteriak histeris. Usai kejadian, balita yang menjadi korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Ia sempat kritis lantaran luka parah di bagian kepala. Sementara itu pelaku diamankan warga dan keluarganya. Ia pun langsung diserahkan ke polisi. Tiba-tiba melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap anak tersebut. Pelaku diamankan oleh warga sekitar dan keluarga di rumah keluarga pelaku. Rupanya aksi ODGJ mengamuk bukan pertama kali terjadi di Lampung Timur. Sebelumnya dua ODGJ memajat atap rumah sembari membawa pisau serta mengamuk di jalan dan menyerang seorang lansia dengan celurit. Masyarakat pun meminta pemerintah setempat segera bertindak agar kejadian serupa tak terulang. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Dua pria tak berdaya saat ditangkap polisi karena menyekap seorang lansia di sebuah apartemen di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Saat dilakukan interogasi, keduanya mengaku menyekap dan merampas harta benda korban demi keuntungan semata. Guna melancarkan aksinya, kedua pelaku berdalih menjadi anggota KPK dan tahanan KPK. Sementara hasil penyelidikan polisi, pelaku berprofesi sebagai kurir ekspedisi. Atas kejadian ini, korban menderita kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Senilai kurang lebih 3 miliar. Pelaku kemudian menyampaikan kepada korban bahwa aset tersebut bisa dicairkan namun membutuhkan biaya pengurusan sebesar 100 juta rupiah. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, wanita muda yang tewas di kontrakan di Tangerang, Banten ternyata dibunuh tetangga yang hendak melecehkannya. Sementara itu, rekonstruksi kasus mutilasi di Depok, Jawa Barat mengungkap pelaku mendekati korban melalui aplikasi kencan sesama jenis untuk mengincar harta korban. Seorang perempuan berusia 21 tahun ditemukan tewas di kamar kontrakannya di Kelurahan Jurumudi, Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten.
Sementara korban merupakan warga Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan tinggal di kontrakan tersebut selama 2,5 tahun bersama calon suaminya. Menurut pemilik kontrakan, jenazah korban pertama kali ditemukan oleh calon suaminya yang bertandang ke kontrakan tersebut sekitar pukul 9 pagi. Sebelumnya, sekitar pukul 2 dini hari, salah satu penghuni kontrakan mengaku sempat mendengar suara jeritan perempuan. Namun saat itu tidak mengetahui pasti sumber suara. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi dan menyita sejumlah barang bukti. Penyelidikan masih berlangsung demi memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainis melaporkan. Saiful, tersangka mutilasi terhadap Kunaifi, menjalani rekonstruksi di rumah kontrakan yang menjadi lokasi eksekusi di kawasan Cipayung, Kota Depok. Di lantai 2 kontrakan tersebut, Saiful menghabisi nyawa dan memutilasi Kunaifi. Saiful kemudian membuang bagian tubuh atas korban di sebuah tanah kosong di kawasan Kafling Depkes, Pancoran Mas, Kota Depok. Sementara bagian kaki korban dibuang di kali kawasan Pitara, Kota Depok. Total 51 adegan dan sub-adegan diperagakan. Dari rekonstruksi ini, ditemukan fakta baru bahwa Saiful sejak awal mengincar barang berharga korban. Ia pun kemudian mendekati korban melalui aplikasi kencan sesama jenis. Kami bisa simpulkan bahwa pelaku ini adalah orang yang pertama kali memulai mencari korban, yaitu menggunakan aplikasi Hornet, kemudian dia berniat untuk mengambil barang dari target, dia mencari sasaran dan ketemulah korban. Hingga kini, polisi masih mencari bagian kaki korban yang dibuang di Kali Pitara, Pancoran Mas, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Pemirsa, makam mantan kepala rumah tangga di kediaman ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo hari ini dibongkar. Jenazah Sutrimo diperiksa tim dokter forensik untuk memastikan penyebab kematiannya. Sejumlah personil gabungan dari ahli forensik Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Banyumas melakukan ekshumasi makam almarhum Sutrimo di tempat pemakaman umum Bantar Agung, Desa Ulahar, Banyumas, Jawa Tengah. Ekshumasi dilakukan atas permintaan keluarga yang menduga terdapat kejanggalan dalam kematian Sutrimo. Autopsi ulang diharapkan dapat menemukan bukti baru untuk melengkapi proses penyidikan. Proses ekshumasi dijadwalkan mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan berlangsung sekitar 3 jam bergantung pada kondisi jenazah. Berdasarkan geografis di sini dan tanah juga cukup kering dan bagus, kesulitan mungkin bisa minimal ya. Bisa kita dapatkan mungkin jenazah masih dalam keadaan bagus. Saya sendiri belum melihat karena lagi proses ekshumasi. Kasus kematian Sutrimo, mantan kepala rumah tangga di kediaman ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kini ditangani Ditreskrim Polda Metro Jaya. Polisi tengah meningkatkan status penanganan dari penyelidikan ke penyidikan setelah memeriksa 24 saksi. Tim Liputan 9 News melaporkan.